Hari ini saya membawakan sebuah tema yang berjudul gagal namun dicintai. Rekan-rekan bicara gagal, semua orang pasti pernah gagal ya rekan-rekan ya. Merasa gagal itu perasaan yang nyata yang bisa dialami sama siapa aja termasuk ya murid-murid Yesus yang mungkin kita pikir orang-orang yang kuat gitu ya, orang-orang yang bisa bertahan di tengah situasi yang susah begitu. Tapi rupanya tidak. Hari ini kita akan belajar bagaimana ternyata kegagalan itu juga dialami sama banyak orang. Dialami kita, dialami sama murid-murid Tuhan. Tapi kalau gagal terus kita dihukum, itu biasa rekan-rekan. Ya, kita gagal, kita salah, kita menerima hukuman, kita menerima konsekuensi, itu biasa. Tapi kalau gagal tapi kita tidak dihukum, kita dicintai, kita diampuni, itu yang membedakan. Maka hari ini saya akan membawakan dari sisi yang lain, betapa kegagalan ternyata tidak mendatangkan hukuman, tapi kegagalan yang dilakukan ini kok malah diampuni dan dipulihkan. Kita akan sama-sama belajar dari kegagalan Petrus, kita buka Alkitab kita dari Matius 26, ayat yang ke-69 sampai 75. Dengan judul perikop, Petrus menyangkal Yesus. Oke, kita akan baca bersama-sama. Yang pertama laki-laki dulu. Silakan ayat 69, 1, 2, 3, iya. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Oke, rekan-rekan perhatikan peristiwa Petrus menyangkal Yesus itu sebenarnya dicatat dalam 4 kitab Injil rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan membuka dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dituliskan. Ada di situ tentang peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Dan peristiwa ini sebenarnya dikenal sebagai peristiwa yang mungkin bisa dibilang tragis. Kenapa bisa dibilang tragis? Karena Petrus ini salah satu murid yang sebenarnya dekat dengan Yesus. Jadi kemana-mana tuh Petrus ini seringkali ikut, seringkali diajak begitu ya. Dan di ayat 69 sampai ke 70 dikatakan, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan, perhatikan baik-baik hamba perempuan. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Hamba itu bilang begitu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Nah, boleh next? Jadi bagian ini menceritakan tentang penyangkalan Petrus yang pertama. Kita tahu ya rekan-rekan kalau Petrus itu menyangkal sebanyak 3 kali. Nah ini penyangkalan yang pertama. Petrus menyangkal Yesus pada waktu ditanyai oleh seorang hamba perempuan. Bukan saat ditangkap oleh tentara yang besar dan kuat. Jadi dalam konteks budaya saat itu, budaya patriarki, perempuan itu adalah warga kelas 2 yang suaranya bahkan tidak didengar. Jadi dalam budaya saat itu, kalau dikatakan perempuan itu bersaksi, itu kesaksiannya belum tentu bisa dipercaya. Saat itu seperti itu, dan perempuan juga tidak diizinkan atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah tapi rupanya tanpa anugerah Allah, hal yang dianggap kecil juga bisa menjatuhkan kita, bisa menjatuhkan Petrus. Petrus kok jatuh saat ada hamba perempuan yang menanyai. Padahal siapa sih perempuan saat itu? Perempuan adalah warga kelas 2 yang seperti saya katakan tadi. Nah sama seperti Petrus, kalau sampai hari ini kita juga masih bisa bertahan, kita masih bisa melayani, itu semata-mata anugerah Allah. Semata-mata anugerah Tuhan yang memang kita rasakan, kita alami. Jangan kita merasa kuat atau kita merasa kebal terhadap hal-hal yang kita tahu berpotensi menjatuhkan kita rekan-rekan. Tapi kita harus aware kan? Kita harus tahu nih, wah saya kalau di sana lama-lama saya bisa jatuh. Kalau saya bergaul dengan orang kayak begitu terus menerus, saya semakin jauh nih dari Tuhan. Gak bisa nih, ini harus ada batasnya. Jadi bagian dari eksposisi lain mengatakan, kok bisa ya Petrus yang ditanyai sama seorang perempuan aja
kok jatuh dalam tanda kutip begitu. Dan penyangkalan ini dilakukan Petrus di depan semua orang. Padahal Yesus itu mengajarkan murid-muridnya untuk berani mengakui dia di depan orang. Itu yang sebenarnya Yesus ajarkan. Boleh next slide? Jadi Petrus yang dengan lantang mengakui Yesus sebagai Mesias, saya tuliskan di depan, anak Allah yang hidup, Petrus yang sama juga yang menyangkal Yesus di depan semua orang. Jadi kok manusia gampang banget berubahnya ya. Gampang banget, hari ini mungkin bisa bilang, oh Yesus yang terutama dalam hidup saya. Oh saya mencintai Yesus lebih dari segalanya. Oh saya berikan semuanya buat Yesus. Tapi besok ya tergantung suasana hati saya. Kalau saya merasa dikecewakan, kalau saya merasa dalam situasi sulit, ya mari kita lihat dan hitung. Apakah saya masih harus bilang hal yang sama atau tidak? Nah rupanya hati manusia seperti itu. Selanjutnya, kalau rekan-rekan melihat di ayat 71 dan di 72, ya jangan next dulu. Dikatakan demikian, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain. Jadi hambanya itu yang pertama kan hamba perempuan ya tadi dikatakan. Yang ini dikatakan hamba lain. Melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini penyangkalan yang kedua. Boleh next slide? Rupanya kejatuhan yang pertama itu bisa membawa Petrus pada kejatuhan yang berikutnya. Ya, udah pertama kali jatuh kayaknya masih kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan kalau cuma nyangkal. Jadi perlu ditambahkan dengan bersumpah. Biar lebih yakin gitu penyangkalan saya gitu ya. Ini kan sebenarnya kejatuhan yang lebih hebat ya rekan-rekan ya. Kejatuhan yang lebih hebat dibandingkan yang sebelumnya. Kadang kita juga begitu rekan-rekan. Jadi sambil saya mempersiapkan firman Tuhan ini saya berefleksi. Bagaimana dengan kita yang ada di masa kini ya? Itu di masa dulu, bagaimana dengan kita di masa kini? Kok kadang-kadang saat kita melakukan dosa, kita juga gak langsung bertobat meski sebenarnya kita tahu kita salah. Dosa itu membuat kita terjerat dan masuk lebih dalam. Makin dalam, makin dalam. Misalnya, ketika sekali kita bohong, kita cenderung terjerat dalam kebohongan-kebohongan yang lebih dalam. Ya, kayaknya mau ngaku, mau stop, gak bohong lagi. Padahal kita udah tahu itu bohong dan salah. Tapi susah. Gak sadar tahu-tahu bohongnya udah banyak banget. Udah susah, mau balik lagi kayak, wah udah kejauhan nih, mau balik lagi balik dari mana, begitu. Udah lebih dalam. Dan di ayat ke-73 sampai ke-74, kalau rekan-rekan melihat, itu ada penyangkalan Petrus yang ketiga. Dikatakan demikian. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Nah ini orang yang lain lagi nih. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Nggak cukup kali ini cuman bersumpah, kayaknya kurang meyakinkan. Jadi Petrus mengutuk dan bersumpah, dia mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah kali ini yang menanyai Petrus banyak orang rekan-rekan. Bahkan kalau rekan-rekan melihat dalam Yohanes 18 ayat 26, itu dikatakan bahwa di antara orang-orang yang bertanya itu, terdapat seorang hamba imam besar. Hamba imam besar yang mana sih? Yang merupakan keluarga dari hamba yang telinganya dipotong sama Petrus. Jadi kalau rekan-rekan ingat, ada malam itu malam penangkapan. Ya, malam penangkapan Yesus. Dan Petrus itu dengan gagah berani sebagai seorang pahlawan begitu ya. Dia potong telinga salah satu orang yang mau menangkap Yesus. Jadi bukan lagi hamba perempuan yang bertanya. Dan rupanya mereka mengenali logat Petrus sebagai orang Galilea. Yang sama kayak Yesus. Logatnya tuh cara ngomongnya tuh mirip. Kalau tadi Petrus sudah menyangkal dengan bersumpah, sekarang Petrus menyangkal dengan sumpah dan kutuk. Berarti kalau apa yang dia bilang itu nggak benar, saya tuh rela deh kesambar petir misalnya begitu ya. Berarti dia kesambar petir dia kalau misalnya apa yang dia ngomong nggak benar, kira-kira tuh kayak begitu gitu ya. Nah jadi dosa yang satu betul-betul selalu menarik pada dosa yang lebih besar. Selalu begitu. Dari cuman menyangkal dan bersumpah, sampai menyangkal dan bersumpah lalu mengutuk. Itu yang dilakukan Petrus. Faktanya dosa selalu membuat orang semakin melorot. Dan setelah penyangkalan yang ketiga, ayam itu berkokok. Di ayat yang ke-75 dituliskan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bayangkan ya rekan-rekan ya, kokok ayam ini ternyata mengingatkan Petrus pada kata-kata Yesus. Kokok ayam loh. Dan kalau rekan-rekan juga melihat dalam bagian yang lain, di Lukas 22 ayat 61, itu dikatakan, boleh next slide, itu dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan
memandang Petrus. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saya yakin ya rekan-rekan ya, kalau rekan-rekan bayangkan situasinya, saya juga bayangkan situasinya. Saya yakin Yesus saat itu pasti memandang dengan kasih. Memandang dengan kasih, dengan wajah yang mungkin penuh luka karena dipukulin. Bukan dengan tatapan marah dan menghakimi, kok kamu nyangkal saya sih, bisa-bisanya sih kamu udah hidup sama saya 3 tahun lebih, kok kamu bilang gak kenal saya, bukan begitu ya. Tapi tatapan yang mengampuni, tatapan yang mengasihi. Sekalipun dia tahu Petrus lagi-lagi gagal mengasihi dia. Pandangan yang sangat menghancurkan hati Petrus. Nah kalau kita berbuat salah, sudah sepatutnya kita menerima hukuman ya rekan-rekan ya. Kita kan merasanya begitu ya, natur kita manusia berdosa begitu. Tapi kalau kita tidak dihukum, kalau kita malah diampuni, itu pasti kita merasa malu rekan-rekan. Ya, pasti ada rasa malu. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa tidak layak. Ketika kita buat salah, tapi kok kita nggak dihukum? Tapi kok kita malah diampuni sih? Tapi kok kita malah disayang sih? Nah bayangkan perasaan Petrus saat itu rekan-rekan. Jadi Petrus yang mengaku Yesus adalah Mesias, Petrus yang mengaku Yesus adalah anak Allah yang hidup, begitu. Petrus yang berjanji setia mengikuti Yesus, Petrus yang seperti itulah yang menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang kayak gitu modelannya. Ya kalau di zaman sekarang relate-nya sama siapa? Coba ya, sama kita nggak nih rekan-rekan gitu ya? Atau kita kenal seseorang yang modelnya seperti itu. Sama seperti Petrus, seringkali kita juga merasa lebih kuat daripada yang Tuhan ketahui tentang kita. Ya. Padahal kan Tuhan itu udah bilang sama Petrus, kamu tuh bakal nyangkal saya 3 kali, lalu ayam itu berkokok. Dan Petrus bilang, tidak, saya tidak pernah menyangkal Yesus. Sampai kapanpun saya gak pernah nyangkal Yesus, saya akan ikut Yesus sampai Yesus mati, saya ikut. Kadang-kadang kita juga begitu ya, kita merasa kita gak terlalu perlu bergantung pada Tuhan dan kita merasa kita bisa sendiri kok. Untuk beberapa bagian dalam hidup kita, untuk hal-hal tertentu kita ngerasa kayaknya lebih jago kita lah daripada kita tanya Tuhan begitu. Kita mau setia ikut Tuhan dan kita berpikir kita bisa setia dengan kekuatan dan kehebatan kita. Kita mampu kok, kita merasa begitu. Dan kita meremehkan hal-hal yang berpotensi menjatuhkan kita. Kita ngerasa kita lebih bagus daripada dia yang jatuh. Kita lebih bagus daripada dia yang kita tahu berbuat dosa. Kita lebih baik daripada ini yang begini gitu ya. Dan di titik itulah kita ternyata sudah jatuh rekan-rekan. Jadi kesedihan Petrus setelah menyangkal Yesus itu merupakan kesedihan yang sangat dalam. Betul-betul kesedihan yang besar, bukan kesedihan yang ringan atau yang main-main. Bahkan tradisi mengatakan bahwa setelah peristiwa ini, Petrus itu selalu bertelut dan menangis setiap mendengar kokok ayam. Jadi kokok ayam pada saat itu gak pernah menjadi kokok yang sia-sia. Kokok ayam yang saat itu betul-betul kokok ayam yang berarti, kokok ayam yang sangat bermakna, yang sangat mahal bagi Petrus karena Yesus memandang Petrus. Jadi Tuhan pakai kokok ayam untuk melembutkan hati Petrus saat itu. Ya, sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, sesuatu yang mungkin kita nggak sangka gitu ya rekan-rekan ya. Dan meskipun Petrus sudah menyangkal Yesus, Petrus itu meresponi kegagalannya dengan tepat rekan-rekan. Jadi rupanya kegagalan Petrus itu bukan akhir dari segalanya. Petrus belajar dari kesalahannya dan bangkit dari kejatuhannya. Jadi bagi Petrus, kegagalan itu jadi sarana introspeksi diri. Itu bagi Petrus. Petrus menyadari bahwa kegagalannya itu bagian dari proses belajar dalam mengikut Tuhan. Oh iya, ternyata mengikut Tuhan itu juga ada ruang buat saya gagal. Ada ruang buat saya tidak sesuai harapan. Begitu. Jadi gak ada sesuatu yang bagus yang bisa didapatkan secara instan. Semua pasti perlu proses rekan-rekan. Termasuk kebergantungan diri kepada Tuhan dan kerendahan hati. Itu gak pernah bisa didapatkan secara instan. Dan Petrus membutuhkan momen ini untuk menyadari betapa sombong dirinya. Maka fokus dari peristiwa ini bukan hanya pada kegagalan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, tapi pada Tuhan yang mencintai Petrus di tengah kegagalannya. Tuhan yang memandang Petrus dengan kasih ketika Petrus bersalah, Tuhan yang juga mau mengampuni dan memulihkan Petrus setelah Petrus gagal, setelah Petrus menyangkal dia. Ini fokus ceritanya ternyata. Nah kadang-kadang kita mikir kan fokus ceritanya kita menghakimi Petrus ya rekan-rekan ya. Ah si Petrus ini payah lah dia payah. Tapi rupanya Tuhan ini mau kasih tahu. Kok di tengah kegagalan Petrus, di tengah Petrus ini gak mampu, di tengah Petrus ini impulsif, tergesa-gesa ngomong besar.
Petrus ini kok Petrus yang juga saya kasihi, Petrus yang saya cintai. Mungkin kita seringkali jadi orang paling buruk di dunia karena kita gagal capai sesuatu. Karena kita ngerasa kok nggak bisa ya saya begitu. Kita jadi benci sama diri sendiri, entah kenapa ngerasa semakin yakin kalau kita tuh payah. Kita nggak bisa diandalkan, kita nggak pinter. Ya mungkin karena pas masih kecil kita juga sering sekali dikritik. Menerima kritik berlebihan, ekspektasi dari orang tua kita mungkin nggak realistis. Sehingga kita tumbuh jadi pribadi yang insecure, perfeksionis. Kita ngerasa nggak bisa nerima kesalahan orang. Pokoknya harus sempurna, nggak bisa gagal. Saya nggak bisa nerima kesalahan orang, saya juga nggak bisa nerima kesalahan diri saya sendiri. Ada gak yang seperti itu? Banyak ya. Dan keraguan inilah yang pada akhirnya juga membuat kita susah buat bangkit. Dan entah kenapa kita juga jadi meragukan kasih Tuhan. Entah kenapa bisa begitu. Kita merasa emang ada pribadi yang mengasihi saya kalau saya gagal. Emang ada yang masih mau terima saya kalau saya salah. Mana mungkin ada yang masih mau sama saya kalau saya tidak seperti si A, tidak seperti si C. Sama seperti Petrus yang sedih setelah dia menyangkal Yesus, ya kita juga diizinkan untuk mengakui dan menerima kesedihan kita. Ketika kita gagal, ketika kita tahu kita gak mampu, ada bagian yang kurang, ya gak apa-apa kalau kita sedih. Ya gak apa-apa kalau kita juga down begitu. Gak apa-apa, kita boleh beri waktu pada diri kita untuk olah emosi kita, tenangkan diri, kenapa saya merasa seperti itu. Namun cuma pada akhirnya, jangan jadikan kegagalan sebagai identitas kita. Nah itu pada akhirnya kan begitu. Boleh next? Jangan jadikan kegagalan sebagai identitas kita, karena kegagalan kita tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Sama seperti keberhasilan kita. Jadi kalau kita itu bertumpu sama kegagalan atau keberhasilan, rasanya hidup ini melelahkan sekali. Kita akan terus ngejar dan gak ada stopnya. Karena hidup ini diukur dari kegagalan atau keberhasilan kita. Kegagalan itu kayaknya memberikan penilaian yang besar terhadap nilai diri kita. Nah itu tidak tepat. Maka kita perlu berhenti menyalahkan diri kita secara berlebihan. Karena kita tahu nilai diri kita bukan dari kegagalan atau keberhasilan kita. Identitas kita ditentukan dari bagaimana Tuhan memandang kita. Pada akhirnya seperti itu. Dia yang melihat kita berharga, dia yang rela mati bagi kita pada saat kita masih belum paham bahwa kita berharga. Itu identitas kita yang sesungguhnya. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, ya identitas kita seperti itu. Kita orang gagal tapi dicintai Tuhan. Kita orang yang seringkali gagal mencintai Tuhan, tapi kita dicintai Tuhan. Itu identitas kita. Itu yang membuat kita yakin dan tidak meragukan kasih Tuhan. Itu yang membuat kita tahu masih ada yang mencintai saya, even saya gagal. Masih ada yang mau terima saya, meski saya banyak kurangnya. Begitu. Maka setiap orang pasti pernah gagal dalam hidupnya. Ya, rekan-rekan pasti pernah gagal, saya juga pernah, semua yang ada di sini pasti pernah. Tapi bukan soal seberapa besar gagalnya ya rekan-rekan. Cuma bagaimana kita ngerespon dan menemukan Tuhan yang mencintai kita di tengah kegagalan kita. Saat kita gagal, kita tetap masih bisa ngerasa ada Tuhan loh yang masih mau sama saya, yang masih sayang sama saya. Maka hari ini kita belajar dari teladan Petrus yang merespon kegagalannya dan menemukan kasih Tuhan di tengah kegagalannya. Kita juga berjuang untuk bisa bangkit dan berdamai dengan diri kita. Menemukan Tuhan yang mencintai kita sekalipun kita gak sempurna. Sekalipun banyak hal yang kita lakukan salah. Dan kadang-kadang Tuhan sudah ampuni, tapi kita yang belum bisa ampuni diri kita sendiri ya. Luar biasa kita di atasnya Tuhan begitu ya. Padahal lewat kegagalan-kegagalan kita, mestinya kita semakin memahami anugerah Allah yang nyata rekan-rekan. Kenapa? Karena kita tahu berarti kita gagal. Karena kita tahu berarti kita nggak bisa. Kita butuh pertolongan. Lagi-lagi kita butuh anugerah Tuhan. Boleh next slide? Ya. Sebuah kutipan yang baik ya. Saya melihat dari salah satu sumber begitu ya. Dikatakan demikian, kegagalan itu harusnya jadi kesempatan kita buat belajar rekan-rekan. Buat belajar, buat bertumbuh, buat jadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kutipan yang kita rasa klasik ya, kita udah sering dengar begitu. Tapi untuk diterapkan, untuk dilakukan, butuh proses. Lagi-lagi butuh waktu yang panjang. Ya, semoga firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita bisa meresponi kegagalan kita dengan tepat dan menemukan kasih Allah di tengah kegagalan kita.